5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 nih. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, keselamatan di rumah itu banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru ya. Apa saja yang dilakukan Udin dan keluarga? Apakah kamu melakukan hal yang sama seperti Udin dan keluarga? Coba adik-adik perhatikan di sini ya. Udin ketika berenang memakai pelampung ya, itu untuk menjaga keselamatan dirinya. Lalu Udin dan kakaknya juga selalu menjaga kebersihan dan merawat barang-barang penting nih. Misalnya ada piala dan dokumen adik-adik. Lalu ketika bepergian, keluarga Udin juga tidak lupa untuk mengunci pintu rumahnya supaya tetap keselamatan yang dijaga. Jam menunjukkan pukul 14.00 atau pukul 2 siang adik-adik. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga itu banyak jenisnya loh. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir atau akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Nah, dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Di sini kita akan membaca percakapan antara kakak dan Udin. Dik, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga itu sangat berharga bagi kita, kata kakak dari Udin. Benar kak, jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain, jawab Udin. Adik-adik, kalau kalian memiliki dokumen keluarga, seharusnya dirawat dan dijaga supaya tidak rusak atau hilang. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Nah, kartu pelajar juga merupakan dokumen penting adik-adik. Kita harus menjaganya dengan baik. Nah, bacalah nih identitas kartu pelajar kakak Udin berikut ini. Jadi, kakak Udin ini sekolah di SD Nusantara. Namanya Mutiara, nomor induk siswanya adalah 12345. Tempat tanggal lahirnya adalah Jakarta 3 September 2006. Alamatnya di Jalan W. John. Ini adalah kartu pelajar milik kakak Udin yang bernama Mutiara. Apa yang dimaksud dengan dokumen adik-adik? Nah, dokumen adalah bukti keterangan suatu peristiwa, baik bisa berupa surat tertulis, rekaman suara, atau foto adik-adik. Jadi itu yang dimaksud dengan dokumen. Nah, apa saja ya contoh-contoh dari dokumen? Contoh dari dokumen yang pertama ada akte kelahiran, KTP, buku rapot kalian, ijazah, lalu ada SIM, kartu keluarga, sertifikat rumah, album foto, dan akta nikah. Nah, mari kita pelajari satu persatu dari masing-masing dokumen
yang kita sebutkan tadi, dan mungkin kalian memilikinya nih adik-adik. Yang pertama adalah akte kelahiran. Nah, atau akta kelahiran. Adik-adik pasti punya akta kelahiran ini. Setiap orang pasti memiliki akta atau akte kelahiran. Nah, akta kelahiran ini dapat mengingatkan kita pada peristiwa kelahiran kita adik-adik. Setiap ada anak yang lahir, orang tua itu harus segera mencarikan akta kelahiran. Nah, dalam akta kelahiran ini akan tertulis nama kita nanti adik-adik di sini. Lalu tempat tanggal lahir kita dan nama orang tua kita. Jadi ini nama kita, terus ini tanggal lahirnya. Di sini nanti nama orang tua kita. Nah, akta kelahiran ini dibuat oleh pemerintah di kantor yang namanya adalah catatan sipil. Itu akta kelahiran. Nah, cara merawatnya itu dengan dilaminating. Dilaminating itu diberi lapisan plastik adik-adik supaya tidak basah dan tidak robek adik-adik. Yang kedua ada buku rapot nih adik-adik ya. Yang kedua ada buku rapot, ini termasuk juga dalam dokumen nih adik-adik. Adik-adik pasti punya ya. Setiap siswa pasti punya buku rapot. Nah, biasanya buku rapot itu diberikan di akhir semester. Jadi dalam 1 tahun adik-adik bisa menerima rapot itu sebanyak 2 kali, di semester 1 dan di semester 2 saat kenaikan kelas. Nah, di dalam rapot itu terdapat nilai-nilai kamu selama sekolah. Cara merawatnya ya diberi sampul seperti ini adik-adik, supaya tetap bagus ya, tidak rusak. Lalu ada kartu pelajar seperti punya Kak Mutiara tadi adik-adik ya. Nah, kartu pelajar itu dimiliki oleh para siswa. Kartu pelajar biasanya itu diberikan dari pihak sekolah. Jadi dari pihak sekolah akan memberikan yang namanya kartu pelajar. Mungkin adik-adik ada yang punya kartu pelajar, ada yang belum ya. Lalu berikutnya ada kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, seperti ini contohnya. KTP ini dimiliki setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas adik-adik. Jadi kalau kalian belum 17 tahun ya kalian belum memiliki KTP. Nah, dalam KTP itu ada identitas kita seperti nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita bisa membuat KTP dengan mendatangi kantor kecamatan. Cara merawatnya itu dengan dilaminating adik-adik ya. Jadi ini adalah kartu tanda penduduk. Berikutnya ada ijazah. Nah, ijazah itu apa? Ijazah itu adalah surat keterangan bahwa kita itu sudah lulus pendidikan. Jadi misalnya saat nanti adik-adik lulus SD, maka kalian akan mendapatkan yang namanya ijazah SD. Nah, seperti ini. Nanti lulus SMP dapat ijazah SMP dan seterusnya. Lalu ada surat izin mengemudi atau SIM namanya. Nah, namanya saja surat izin mengemudi, ya surat untuk izin kita mengemudi adik-adik, yaitu surat yang diberikan oleh kepolisian kepada seseorang yang sudah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. Nah, SIM itu boleh dimiliki oleh orang yang sudah berusia 17 tahun seperti KTP tadi. Nah, SIM itu ada beberapa macam. Ada SIM A itu untuk pengendara mobil, lalu ada SIM B itu untuk pengendara truk, bis, lalu truk besar juga. Lalu SIM C itu untuk pengendara sepeda motor. Dokumen berikutnya adalah kartu keluarga atau KK adik-adik. Nah, setiap keluarga itu memiliki kartu keluarga. Pada kartu keluarga itu terdapat data semua anggota keluarga. Jadi dari namanya ya, ayah, lalu ibu, anak ya, lalu tanggal lahirnya, lalu pendidikannya terakhir apa, pekerjaannya apa, dan lain sebagainya. Ini kartu keluarga. Berikutnya ada dokumen yaitu sertifikat rumah dan tanah. Nah, di sini sertifikat rumah dan tanah ini merupakan surat yang menandakan kepemilikan tanah atau kepemilikan rumah adik-adik. Jika orang tuamu punya rumah, maka harus memiliki sertifikat tanah atau sertifikat rumah sebagai tanda kepemilikan yang sah terhadap rumah dan tanah itu. Lalu ada surat nikah. Nah, surat nikah ini diberikan kepada orang yang sudah menikah secara resmi. Orang tua adik-adik pasti sudah punya surat nikah ini.
Itu tadi ya adik-adik ya, tentang bermacam-macam dokumen yang kita pelajari. Tentu adik-adik masih ingat nih dengan penggunaan huruf kapital bukan? Setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Kak Mutiara tadi ya, Mutiara bisa diawali dengan huruf kapital. Nah adik-adik, coba di buku kalian tuliskan kartu pelajar kalian nih ya, sesuai identitas kalian masing-masing. Lalu tulislah mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Jadi kalian buat sendiri nih, kalian potong kertas untuk menjadi kartu pelajar kalian. Amati kembali gambar Udin dan kakak ketika sedang membersihkan dokumen keluarga. Apa yang digunakan Udin dan kakak untuk membersihkan debu pada dokumen keluarga? Ya, mereka menggunakan kemoceng adik-adik. Nah ini ya kakak Udin ya, Kak Mutiara menggunakan kemoceng untuk membersihkan dokumennya. Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng itu dapat dibuat dalam bentuk tari ya adik-adik. Nah gerakan tari itu dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Contohnya seperti ini. Ini adalah gerakan tari dalam posisi duduk. Lalu ini adalah gerakan tari dalam posisi berdiri. Masih ingatkah adik-adik pukul berapa ya Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen? Nah mereka itu mulai membersihkan dokumen pukul 14.00. Nah jam sekarang menunjukkan pukul 15.00 adik-adik. Jadi ya tadi mulai membersihkan pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Nah adik-adik, lama waktu kegiatannya adalah 1 jam. Jadi dari jam 14.00 sampai ke jam 15.00 itu lama waktu kegiatannya adalah 1 jam. Nah tahukah adik-adik 1 jam itu ada berapa menit? Kita dapat menggunakan model jam untuk mengetahui berapa menit dalam 1 jam. Nah tahukah kamu jika jarum panjang ya berputar 1 kali putaran ya, jarum yang selalu bergerak biasanya berwarna merah itu dikatakan 1 menit. Nah jika jarum panjang itu berputar 60 kali putaran itu dikatakan 1 jam adik-adik. Nah 1 jam itu berarti 60 menit. Nah sekarang kita akan mengubah satuan jam menjadi menit adik-adik. Contohnya di sini 4 jam itu ada berapa menit? 1 jam tadi ada 60 menit, berarti 4 jam itu bisa kita cari dengan 4 dikali 60. 60-nya 60 menit adik-adik. 4 dikali 60 sama dengan 240 menit. Lalu contoh berikutnya 5 jam itu berapa menit? Berarti 5 ini kita kalikan dengan 60. 5 dikali 60 menit sama dengan 300 menit. 7 jam ada berapa menit? Ya berarti kita kalikan 7 dikali 60. Berarti jawabnya 420 menit. Itu mengubah satuan jam menjadi menit. Nah sekarang kita akan belajar mengenai lamanya suatu kegiatan dalam jam. Contoh nih, ayah mencuci mobil pukul 07.00 dan selesai pukul 08.00. Jadi ayah itu mencuci mobil selama berapa jam adik-adik? Nah ini adalah jam mulainya kegiatan dan ini jam selesainya kegiatan. Maka kita bisa cari dari pukul 7 ke pukul 8 itu ada 1 kali putaran. Berarti di sini bergerak 1 kali putaran. Maka karena bergeraknya 1 kali putaran, lamanya ayah mencuci mobil adalah 1 jam. 1 jam tadi sama dengan 60 menit. Jadi karena di sini yang ditanyakan jam, ya berarti jawabnya adalah 1 jam. Jadi dari 7 ke angka 8 itu 1 putaran penuh. Maka lamanya kegiatan adalah 1 jam. Mira berlatih menari mulai dari pukul 08.00.
sampai pukul 10.00. Jadi Mira itu berlatih menari selama berapa jam? Nah, kita cari adik-adik. Dari 8 ke 10 itu berapa kali putaran? Lihat ya, 8 ke 9 1, 9 ke 10 2. Berarti bergerak 2 kali putaran. Maka ya lamanya Mira menari adalah selama 2 jam. Lah kalau 2 jam itu dijadikan menit sama dengan 120 menit. Berikutnya adik-adik. Nah, di sini ya, ini pada pagi hari. Yang pertama ini adalah mulainya kegiatan, yang gambar kedua ini adalah selesainya kegiatan. Nah, di sini adik-adik, lama waktu kegiatan itu berapa jam? Lalu berapa jam ini kita ubah dalam menit. Nah, kita di sini adik-adik selain kita bisa mencari dengan putaran tadi, kita bisa mencari dengan rumus lamanya kegiatan itu sama dengan jam selesai dikurangi jam mulai. Jam selesainya ini adik-adik 10.00, mulainya 08.00 ya. 10 dikurangi 08 sama dengan 2. Jadi lamanya kegiatan itu adalah 2 jam. Nah, sekarang 2 jam ini kita ubah dalam menit. 1 jam tadi sama dengan 60 menit. Kalau 2 jam ya berarti 2 dikali 60 ya. 2 dikali 6 itu 12, ditambah nolnya 1 berarti 120 menit. Jadi di sini kita sudah tahu lama waktu kegiatan itu selama 2 jam. Lalu 2 jamnya sama dengan 120 menit. Kita lihat contoh soal berikutnya adik-adik ya. Di sini kegiatan itu dimulai pukul 12.00. Lalu kegiatan berakhir itu pukul 13.00. Nah, lama waktu kegiatan itu selama berapa jam? Lalu berapa jamnya itu sama dengan berapa menit? Kita cari dulu nih adik-adik lamanya kegiatan. Itu sama dengan jam selesai atau kegiatan berakhir dikurangi jam mulai ya, atau kegiatan dimulai. Berarti jam selesainya pukul 13.00. Mulainya pukul 12.00. 13 dikurangi 12 itu sama dengan 1. Maka di sini ada 1 jam. Maka kalau kita buat putaran kan 12 ke 1 itu hanya ada 1 kali putaran adik-adik. Nah, 1 jam itu ada berapa menit? 1 jam itu ada 60 menit. Maka lama waktu kegiatan itu selama 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Kita lihat soal nomor 3 adik-adik. Kegiatan dimulai pukul 6. Kegiatan berakhir pukul 9. Maka lama waktu kegiatan itu selama berapa jam? Berapa jamnya sama dengan berapa menit? Nah, di sini kita cari jam selesainya pukul 09.00, lalu jam mulainya pukul 06.00. Nah, kita kurangi 9 dikurangi 6 sama dengan 3, berarti 3 jam nih adik-adik. Nah, 3 jam ada berapa menit? Berarti 3 dikali 60. 3 dikali 6 itu 18, ditambah nolnya 1 berarti 180 menit. Nah, kita jawab di sini. Lama waktu kegiatan itu selama 3 jam. 3 jam itu sama dengan 180 menit. Kita lihat soal nomor 4 adik-adik. Kegiatan dimulai pukul 7, lalu berakhir pukul 12. Maka lama waktunya dalam jam dan menit berapa? Sama pakai rumus yang tadi. Lama kegiatan di atas adalah jam selesainya pukul 12.00 dikurangi jam mulai atau kegiatan mulainya pukul 07.00. 12 dikurangi 7 sama dengan 5 ya, 5 jam. Nah, 5 jam berapa menit? Berarti 5 dikali 60. Berapa 5 dikali 60? 5 dikali 60 sama dengan 300 menit. Jadi lama waktu kegiatan itu selama 5 jam. 5 jam sama dengan 300 menit. Soal yang terakhir nih adik-adik, nomor 5 ya. Kegiatan dimulai pukul 9, kegiatan berakhir pukul 13. Nah, lama kegiatan itu berapa jam?
dan ubah dalam berapa menit. Lama kegiatan itu bisa dicari dengan jam selesai atau kegiatan berakhir dikurangi jam mulai. Nah, kegiatan berakhirnya pukul 13.00 dikurangi 09.00. 13 dikurangi 9 sama dengan 4, berarti 4 jam di sini adik-adik. Nah, 4 jam itu ada berapa menit ya? 4 dikali 60 menit. 4 dikali 60 menit sama dengan 240 menit. Jadi di sini lamanya kegiatan 4 jam. 4 jam itu sama dengan 240 menit. Ya, coba adik-adik berlatih mengenai lamanya waktu kegiatan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.